Hai guys, thank you ya yang udah klik channel ini. Sesuai judulnya, aku mau bagi tentang pengalaman aku, pengetahuan aku tentang visual merchandiser. Jadi untuk kalian yang mungkin mau melamar jadi seorang VM atau visual merchandiser, channel ini mungkin bisa membantu kamu untuk belajar dasar-dasar tentang visual merchandiser ya. Jadi langsung ke topik pembicaraannya aja ya. Let's check. Guys, untuk pembahasan VM merchandiser kali ini kita fokusnya di retail ya, karena kebetulan pengalamanku di VM itu ada di retail di salah satu brand luar negeri di Surabaya gitu. Jadi silakan lanjut ke video kalau mau tahu tentang apa itu VM. Mungkin untuk melamar kerja atau untuk belajar lebih lanjut untuk buka usaha di toko di rumah juga bisa. Jadi di sini aku gunain bahasa yang mudah kalian pahami biar kalian langsung dapat apa itu pengertian VM ya. Jadi VM itu adalah sebuah pekerjaan di mana seseorang itu ditugaskan untuk mempercantik sebuah display agar mendapat nilai komersil yang lebih tinggi dari customer. Istilahnya si VM ini dibantu dengan SA untuk mempercantik sebuah tampilan agar barang tersebut bisa terjual lebih cepat. Seperti itu. Jadi misalnya kalau kalian sedang mau berangkat interview sebagai VM, aku saranin pakaian kalian jangan terlalu formal, tapi casual dan masih menunjukkan kalau kalian itu fashionable gitu. Aku kasih contohnya seperti ini. Kalau kalian cowok, kalian bisa pakai chinos, kemudian atasannya kalian bisa pakai kemeja yang casual gitu. Untuk sepatunya kalian pakai sneaker aja yang membuat kalian nyaman dan percaya diri untuk melamar sebagai visual merchandiser. Sebenarnya untuk masuk ke sebuah perusahaan sebagai seorang VM itu harus mengutamakan pengalaman sih, tapi kalau kalian berasal dari sekolah fashion atau sejenisnya itu akan lebih mempermudah kalian untuk lolos ke tahap selanjutnya dalam interview. Kalian mau melamar kerja di perusahaan retail sebagai VM, kalian harus memahami dulu tentang karakteristik pendisplayan dari tempat kalian melamar kerja gitu. Dan juga kalian harus selalu update tentang tren yang saat itu sedang berlangsung ataupun season apa yang saat itu sedang berlangsung, kayak misal winter, pre-fall, spring, atau summer kayak gitu. Biasanya kalau mau tes wawancara dengan pihak HR sebagai VM itu selalu ditanya, itu pertanyaan wajib sih, atau mungkin beberapa brand yang kalian tahu gitu, ataupun yang paling penting adalah pengetahuan standar tentang perusahaan yang sedang kamu lamar tersebut. Misalnya kayak kamu melamar di H&M gitu ya, kamu harus tahu sedikit sejarahnya tentang H&M, dan kamu juga harus sering-sering main di H&M dengan juga memperhatikan tentang pendisplayan mereka seperti apa. Dan juga kamu harus banyak googling ataupun cari pengetahuan tentang fashion, tentang VM di Pets ataupun di berbagai platform internet. Dan jangan lupa untuk memperbanyak kamus fashion kalian sebelum kalian berangkat interview. Kayak misalnya apa aja, kayak gini, ini namanya apa, bahannya apa, jenis topi ini apa. Kemudian kayak istilah-istilah fashion seperti short, shirt, t-shirt, pullover, sweater. Nah, seperti itu kalian nanti bisa menjelaskan tentang fashion ke HR dengan bahasa fashion yang kelihatan lebih berwawasan gitu. Jadi kalian akan mendapat nilai plus dari HR karena kalian sudah mengetahui tentang dasar-dasar fashion. Aku yakin banget buat kalian yang nonton video ini pasti kalian adalah orang yang ingin melamar sebagai VM, dan otomatis kalian sudah tahu apa itu VM secara dasarnya, dan otomatis kalian juga menyukai tentang fashion. So, sebelum melamar menjadi VM, kalian harus memperbanyak pengetahuan tentang fashion, termasuk mix and match tentang fashion juga.
Oke, selanjutnya aku akan kasih video review aku terhadap dua brand besar, yakni H&M dan Uniqlo. Jadi aku pilih dua brand tersebut karena dua brand ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dalam hal pendisplayan. Jadi aku harap video ini akan membantu kalian untuk lebih memahami tentang visual merchandising. So, aku minta maaf ya kalau nanti videonya agak jelek kualitasnya ataupun goyang karena aku recordingnya pakai HP aja waktu itu. So, enjoy the video. Oke, untuk yang pertama kita review dulu tentang displaynya si H&M ini ya. Jadi, untuk yang mau belajar silahkan simak video selanjutnya. Jadi ini adalah displaynya H&M, ada top, trouser, dan outer, dan ada dress juga itu. Di sini customer disuggest untuk beli satu outfit dan dikasih tahu gimana caranya mix and match dengan barangnya tersebut. Jadi si H&M ini menurutku displaynya bagus ya. Sorry tangan temanku. Mereka VM-nya ini mensuggest customer-nya untuk belanja dari head to toe, dari atas kepala sampai kaki. Itu juga disediakan boots dan bandana dan juga backpack-nya di situ. Jadi menurutku ini udah ada jiwa komersilnya banget sih. Dan ini adalah aksesorisnya dan menurutku ini favoritnya customer karena berawal dari melihat-lihat, karena displaynya yang bagus dan lucu, jadi ada ketertarikan customer untuk membeli. Bisa dilihat di sini sangat rapi dan terstruktur banget. Oke, kita beralih ke Uniqlo. Oke, di sini kita bisa lihat perbedaan yang mencolok dari display H&M dan Uniqlo. Jadi di sini kelihatan ya perbedaannya display H&M dengan Uniqlo. Kalau H&M itu kan mensuggest customer dari head to toe. Kalau di Uniqlo ini lebih ke produk. Jadi mereka menggrouping barang sesuai dengan jenis barangnya. Kayak misal jaket dengan jaket, tank top semua dengan tank top. Seperti itu. Dan setauku memang Uniqlo itu mengedepankan kualitas dengan model yang casual. Ini untuk lebih jelasnya ya, jadi Uniqlo displaynya by product, di belakang manekin itu ada satu produk yang sama. Sedangkan di H&M itu dalam satu display itu biasanya ditaruh ada atasan, celana, outer, seperti itu. So guys, thank you yang udah klik video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk di subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.